Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan fal qulubu turahibu antum lana ni'mar raja wal matlabu. Azzat bikum hadhihi diyar wa arduha akhsha'uha fiha 'alaiha tadhhabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik, alhamdulillah fi hadhihi lailah as-sa'idah ta'allam maratan ukhra wa fi hadhihi lailah al-mubarakah nastati an nadrusa jama'atan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengadakan pembelajaran lagi. Fa yumkin darsuna al-yaum, darsuna al-lailah yu'addu ila darsil akhir fi hadha syahr. Ya, jadi mungkin untuk pembelajaran malam hari ini bisa dikatakan adalah pembelajaran terakhir untuk bulan Juli ini ya. Dan insya Allah untuk kelas ini akan kita lanjut seperti biasa di bulan depan ya. Paham ya? Fa biduni al-italah, maka tanpa memperpanjang waktu ya. Bil amsi kemarin kita sudah sampai yang latihan ini ya. Ad-dars al-khamis ya, sama nggak? Sahih Ustaz. Fa al-an nastamirru wa nabhas awalan anil wajibah. Alladzi qad ta'allamna bil amsi ya. Kita coba membahas tugas dulu yang kemarin ditugaskan ya. Fa hiya bina nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, jadi bil amsi kalaftukum bil wajibah, kemarin sudah kasih tugas menjawab dari yang percakapan di sini ya. Untuk koreksinya kalau secara makna, kalau secara cerita mungkin sudah benar ya. Aina dhahaba at-tullabu al-jududu, ya jawabannya sesuai di sini ya. Dhahaba at-tullabu al-jududu Ilal mudir. ilal mudir ya. Di sini Anda kira sudah benar ya. Tip ya, walakin unaka ba'dal akhta min jihatil qawaid ya, ada beberapa yang salah dari segi kaidah ya. Nah, seperti ini ya. Ini Anda jelaskan yang mungkin ada beberapa yang salah ya, tidak satu dua orang saja tapi hampir juga ada beberapa. Ya. Aina dhahaba at-tullabu al-jududu. Nah, di sini antum bisa lihat ya, di sini at-tullabu jama atau tidak? Jama. Ustaz Jamal. Jama. Kemudian nanti kalau aina dhahabat tullabu al-jududu ketika menjawabnya nanti gimana? Dahabu at-tullabu al-judud ilal mudir. La ya, salah ya seperti itu. Kalau antum jawab seperti itu salah. Nah, terus jawabnya gimana? Ya, jawabnya seperti pertanyaan ya. Kalau pertanyaannya di sini dhahaba at-tullabu berarti nanti jawabannya juga sama. Jadi dhahaba at-tullabu al-jududu ilal muduri, seperti itu ya. Nah, terus pertanyaan kenapa kok tidak boleh menjadi dhahabu? Ya.
Nah, antum harus mengetahui bahwasanya di sini adalah jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang mana fi'ilnya di depan, ya. Fi'il di depan, bukan fa'ilnya dulu. Fi'ilnya di depan ya, bukan fa'il. Ketika seperti ini, jumlah fi'liyah, maka nanti fi'il yang di depan tidak boleh untuk dijamakkan ya. Makanya nanti ini tidak dijamakkan. Ya. Ini tidak dijamakkan. Ya. Dhahaba at-tullabu al-jududu. Nah, ini nanti nggak boleh dhahabu at-tullabu al-jududu. Nah, terus yang dijamakkan itu bagaimana? Nah, kalau ada yang tanya, terus bagaimana cara menjamakkan? Kalian menjamakkan ketika fiilnya di Afwan Ustaz, tadi ada suara kresek-kresek, saya enggak mengerti. Afwan. yang mana yang belum paham? Bukan, tadi kresek-kresek Ustaz menjelaskan kresek-kresek begini gitu loh. Jadi terputus-putus, tidak pure gitu loh. Gitu. Coba di mute dulu ya kalau anak ngomong. Biar suaranya tidak double ya. Al-an wadi amla. Sekarang jelas atau tidak suara anak? Jelas, wadeh. Wadeh Ustaz. Tip ya. Jadi akada ya, seperti ini. Kalau antum menjawab dari segi mufroda, dari segi cerita, insya Allah sudah 100% hampir benar semua ya, hampir benar semua. Kenapa seperti itu ya? Kalau dalam segi mufrodat kan antum tinggal nyari saja. Aina dhahabatul labu al dulu, nanti antum bisa nyari yang di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya dari segi kaidah ya, ada beberapa yang masih kurang tepat dan salah ya. Dari segi kaidah ini anak koreksi ya, sehingga nanti biar tidak menjadi kesalahan yang berkepanjangan. Dan anak sangat memperhatikan masalah kaidah ini ya. Masalah kaidah ini meskipun kecil, meskipun sedikit, tapi penting ya. Maka perlu diperbaiki ya. Sip ya. Jadi ketika antum melihat jumlah seperti ini ya, aina dhahaba at-tullabu al-jududu, maka ini namanya jumlah fi'liyah ya. Ini namanya jumlah fi'liyah. Limadza nusamihi wil jumlah al-fi'liyah? Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Jawabannya gampang. Karena fi'ilnya di depan. Ya, fi'ilnya di depan. Putus-putus Ustaz. Sip. Tes suaranya jelas sekarang? Halo tes. Hal sauti wadi al-an.
Jelas, tapi kalau ngomong putus-putus Ustaz. Halo, halo. Iya Ustaz, jelas, tapi kalau bicara putus-putus Ustaz. Sip ya, sekarang jelas ya. Jelas. Idan, jadi kalau antum melihat dhahaba at-tullabu al-jududu di sini ya, di sini antum akan menemukan fiil ini adalah jumlah fi'liyah. Ya. Kita bisa tahu ini jumlah fi'liyah dan ini jumlah ismiyah gimana? Seperti kembali ke rumusnya ya. Bahwasanya jumlah fi'liyah itu fiilnya di depan. Ya, kalau jumlah ismiyah itu fa'ilnya di depan atau isimnya yang di depan, orangnya, subjeknya yang di depan. Nah, dalam kalimat ini antum bisa ngelihat ya dhahaba at-tullabu al-jududu. Antum bisa ngelihat sendiri bahwasanya fiilnya di depan. Maka ini dinamakan jumlah Iya. Sip ya, ini dinamakan jumlah fi'liyah ya. Dalam jumlah fi'liyah ini kaidah dasar ya yang perlu antum ketahui ya. Mungkin antum sudah sering mendengar ini tapi antum nggak nyadar ya. Zahaba at-tullabu ini antum bisa ngeliat at-tullabu jama. Sedangkan zahaba kok nggak jama. Nah, ini dalam jumlah fi'liyah itu ketika ada fa'ilnya yang jama, ada at-tullabunya jama, maka fi'il yang di depan itu tidak dijamakkan. Tetap satu saja mufradnya. Yang dibedakan mudzakkar muannasnya ya. Di sini at-tullabu mudzakkar berarti ini zahaba bukan zahabat. Ya. Makanya di sini aina zahaba at-tullabu al-jududu, nanti antum kalau menambahkan at-tullabu maka zahaba at-tullabu. Ya, sama seperti contohnya. Sama seperti soal. Tetapi ketika yang beda ketika antum tidak pakai atur labu. Nah, atur labunya dihilangin. Maka kalau atur labunya dihilangin, maka itu nanti menjadi jumlah ismiyah. Ya. Dan ketika menjadi jumlah ismiyah nanti seperti yang di sini. Ini kan atur labunya nggak ada. Ini atur labunya di belakang, sudah di depan. Makanya di sini dahabu. Ya, antum melihat yang gambar ini ya, yang ana garis-garisin. Contoh gampangnya gini deh. Ya, antum lihat yang di sini ya. Kharaja at-tullabu, kharaja tidak jamak. Sedangkan zahabu jamak. Nah, kenapa seperti ini? Karena kharaja fi'liyah, dalam artian fi'ilnya di depan. Makanya nggak pakai jamak. Tapi ketika fi'ilnya nanti sudah di belakang, dalam artian sudah disebutkan at-tullabunya dulu, maka nanti dijamakkan zahabu. Ya. Yes ya maksudnya. Jadi di sini perbedaannya ya. Maka nah kalau di sini dhahaba at-tullabu, aina dhahaba at-tullabu al-jududu, antum bisa jawab sesuai di soal. Kalau soalnya dhahaba at-tullabu, antum tinggal ulangin saja. Dhahaba at-tullabu al-jududu ilal mudir. Kayak gitu ya. Tapi kalau antum menghilangin at-tullabu al-jududu dijamakkan jadinya dhahabu ilal mudir. Langsung seperti itu boleh ya. Dhahabu ilal mudir. Atau misalkan dibalik at-tullabu al-jududu dhahabu. Jadi kita sebutkan at-tullabu al-jududunya dulu. At-tullabu al-jududu dhahabu ilal mudir. Boleh ya. Yang tidak boleh ketika antum bentuknya seperti ini tapi ini dijamakkan jadi dhahabu. Itu salah ya. Dhahabu at-tullabu al-jududu. Nanti itu salah ya. Jelas ya maksudnya. Jelas, Ustaz. Nah, Itu harus paham itu dulu ya. Ini sangat penting ya. Jadi tidak semua fiil itu harus dijamakkan ya. Tidak semua fiil harus sesuai fa'ilnya. Tidak semua fiil harus sesuai fa'ilnya. Nah, yang tidak sesuai gimana? Yang tidak sesuai itu ketika menjadi jumlah fiil ya, seperti di sini ya. Ini
Zahaba at-tullabu. Nanti kalau misalkan orang-orang muslim pergi, zahaba al-muslimuna. Gak perlu zahabu karena kan zahabanya di depan. Zahaba al-muslimuna. Jelas ya. Afahima Tolha ad-darsa. Ya. Afahima Tolha ad-darsa. Kalau pertanyaan seperti ini, kalau antum lihat di jawabannya, nanti di sini Tolha bilang ini ya. Naam fahimtuhu jayidan. Ya. Tolha bilang seperti ini. Tapi antum harus ketahui bahwa saya yang fahimtu itu yang ngomong Tolha ya. Ini yang ngomong Tolha. Sedangkan kalau kita menjawab soal itu jangan ngambil dari sini, jangan langsung diambil ya. Afahima Tolha darsa. Nanti kita ambil domir, kita lagi ngomongin Tolha ya. Karena kan kita bukan Tolha. Masa kalau kita bilang Afahima Tolha darsa na'am fahimtu, nanti yang jawab kita ya. Iya saya paham. Yang ditanya bukan orang kedua, yang ditanya itu orang ketiga. Makanya ketika di sini afahima Tolha ad-darsa, na'am fahima Tolha ad-darsa boleh, tinggal diulangin saja ya. Pertanyaannya diulangin ya. Na'am fahima Tolha ad-darsa, atau kalau mau langsung na'am fahimahu. Ya. Fahimahu. Jadi tu-nya diilangin. Tu kan buat saya ya. Jadi bukan na'am fahimtuhu, nah na'am fahimahu. Jadi sama seperti bentuk di sini, tidak dirubah, fahimanya tidak dirubah, cuma domirnya saja fahimahu. Darsan hu ini kembali ke domir ya. Paham ya maksudnya? Paham Ustaz. Jadi pahami soalnya. Ketika kita memahami soal itu ya setengah dari jawaban itu soal ya. Fahmul as'ilah nisful jawab ya. Ketika kita memahami soal, maka itu jawab setengah dari jawaban. Makanya kalau ditanya afahimat Tolha darsa, sekarang pertanyaannya apa? Apakah Tolha memahami pelajaran? Maka kita jawabnya harus Tolha juga, nggak mungkin fahim tuh anak, nggak mungkin saya. Kecuali kalau ditanya apakah kamu memahami pelajaran? Afahimta ad-darsa. Nah ini afahimta ad-darsa. Nah, kalau seperti ini kan kamu. Berarti kita jawabnya, na'am fahimtuhu, baru saya ya. Ya, jadi pahami dulu soalnya ya, karena itu sangat penting ya. Jadi seperti itu. Kalau ayat suratin hafidhu Ibrahim ini juga sama ya. Jadi antum jangan lihat yang ini, na'am hafidtuha, jangan hafidtuha ini ya. Antum ini cuma ambil sebagai, oh iya dia hafal, berarti di sini nanti domirnya disesuaikan. Ayu suratin hafidhu Ibrahim, nanti bukan hafidtu Ibrahim, bukan. Diulangin saja pertanyaannya ya. Hafidhu Ibrahim suratal suratal fajri watin ya. Suratal fajri watin. Ya, seperti itu ya. Jadi domirnya disesuaikan. Karena ini kan orang ketiga, maka nanti kalau orang ketiga sama seperti soal. Man fataha an-nawafid. Ini orangnya ya. Kalau man nih orangnya. Siapa orangnya? Ali. Ali di sini ya. Ya, seperti yang Anda bilang tadi, antum jangan ambil ana fatah tuha. Yang ana kan bukan kalian ya. Yang ana ini Ali, berarti kita ambil Ali, berarti nanti Ali fataha an-nawafidha. Ya, maka orang ketiga ya. Ali kan orang ketiga, orang yang dibicarakan ya. Naam Ali, bukan, nggak usah naam ya, ini man ya, berarti langsung Ali fataha an-nawafidha. Atau kalau pakai domir an-nawafidha diganti ha ya. Na'a Ali fatahaha, Aliyun fatahaha. Yes ya. Nah, itu hal tentang domir ya. Ini ada berapa yang perlu dikoreksi ya dari di sini. Nah, ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Jadi ketika memahami bahasa Arab dipahami secara menyeluruh ya. Jangan bilang hafid tuha. Ini hafid tuha artinya apa?
antum harus pahami, hafidho menghafal, tu saya, hadiah berarti saya menghafalnya. Seperti itu ya. Jangan hafid Tuhan nanti mengartikannya dia menghafal. Tidak, kan ini ada domirnya ya. Jadi dipahami secara menyeluruh ya. Dan ha ini kembali ke mana ya. Dan juga kalau ada percakapan seperti ini yang ngomong itu ada orangnya. Ini yang ngomong Ibrahim, berarti yang hafal nih Ibrahim. Berarti kalau kita lagi ngomongin Ibrahim ya bukan hafid Tuhan, tapi nanti Ibrahim hafidhoha kayak gitu ya. Ya, jadi istilahnya seperti itu ya. Sama kayak bahasa Indonesia saja lah. Kalau ada percakapan Ibrahim sama guru, terus Ibrahim bilang, iya saya menghafalnya. Terus kalau kita ditanya, apakah Ibrahim menghafal surat Fajar? Iya, saya menghafalnya. Ya enggak lah. Kalau ditanya, apakah Ibrahim menghafal surat Fajar? Kita jawabnya gimana? Iya, Ibrahim menghafal surat Fajar. Fajar. Ya kan, bukan saya, bukan iya saya menghafalnya. Kenapa kok jadi saya? Kan yang ditanya Ibrahim. Jadi itu yang perlu antum perhatikan ya. Dan bedanya kalau bahasa Indonesia itu menghafal tidak perlu dirubah, cuma dalam bahasa Arab harus dirubah ya. Jadi hafid itu ini bermakna saya. Nanti kalau dia laki-laki hafidho. Ya, maka ini antum harus menghafal kaidahnya atau sering-sering latihan ya. Yes ya. Catatannya yang nomor 1 saja ya. Kalau untuk yang nomor 2 ini soi khoto ya, salah benar nih ya, tinggal dicontrang atau tidak sesuai di atas sudah bagus ini ya. Cuma yang nomor 1 saja ada beberapa domir yang belum sesuai ya. Yang cara jawabnya sudah benar, mufrodatnya sudah benar, cuma domirnya masih ada yang belum sesuai ya. Yes ya. Tip ya, nastamir ila ta'amal amthilal atiyah. Kita langsung masuk ke atalis ya yang ini. Nah, ini kita belajar maf'ulun bih ya. Coba ikutin Ana dulu ya. Ikutin Ana dulu. Ini aslinya Al-Qur'an ya. Al-Qur'anu ya. Jadi ketika dia tidak ada apa-apa maka marfu atau doma. Al-Qur'anu. Al-Qur'an Al-Qur'anu. Jadi ketika kita menghafal bahasa Arabnya Quran apa? Al-Qur'an Al-Qur'anu. Perhatikan harokatnya. Doma ya. Seperti Ana bilang bahwasanya bentuk pertama dari sebuah isim itu doma. Ya, marfu ya. Maka bentuk pertamanya Al-Qur'anu. Tetapi kalau kita jadikan seperti contoh di kalimat ini, qara'a at-talibu al-Qur'ana, maka yang aslinya Al-Qur'anu, aslinya kan domah ya, Al-Qur'anu, domah. Kalau dimasukkan dalam kalimat yang seperti ini, qara'a at-talibu al-Qur'ana, nanti jadi Al-Qur'ana ya. Menjadi fathah ya, atau kalau secara i'rab mansub ya. Dan dia mansub karena apa? Karena maf'ulun bih. Oke. Ya, maf'ulun bih. Atau objek ya, maf'ulun bih atau objek. Ini kan secara makna kan objek. Murid membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an kan objek. Murid membaca Al-Qur'an. Dijatuhi sebuah pekerjaan. Benda yang dijatuhi sebuah pekerjaan. Membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini menjadi objek ya. Begitupun juga yang lainnya. Ad-darsu, kataba al-mudarrisu ad-darsa. Jadi guru menulis pelajaran. Ad-darsa ya. Objek. Maf'ulun bih. Al-qahwa, kopi. Syariba ad-daifu al-qahwata. Jadi tamu minum kopi. Al-qahwata fathah. Objek ya, maf'ulun bih. Fatahat Aminatu al-baba. Nah, ini juga mansub juga. Objek ya, pintunya sebagai yang dibuka ya. Maka yang objek-objek seperti ini nanti hukumnya mansub atau fathah.
Dan dia namanya maf'ulun bih ya. Ini al-fi'lu qara'a al-fi'il at-talib al-fa'il al-Qur'ana maf'ulun bih, al-maf'ul bih. Paham Tom ya sampai sini? Paham. Yes ya. Coba kita langsung latihan saja ya. Yang nomor 4 ya, yang nomor 4 yang bawahnya ini ya. Di sini kita menentukan objeknya dan kita tentukan maf'ulun bi fil jumlatiyya khotan waidan tahtal fa'il wa khotaini tahtal maf'ul bi. Ya, kita istilahnya kita menentukan di sini fiilnya mana, fa'ilnya mana, maf'ulun bihnya mana dan diharokatin ya. Contohnya ya nomor 1 dan nomor 2 coba ana baca ya. Kasaro at-tiflu al-qalama. Kasaro at-tiflu al-qalama. Apa makna? Anak kecil itu Anak merusak pena. Pulpen. Memecahkan atau merusak ya kasaro. Kasaro at-tiflu al-qalama. Anak kecil memecahkan pulpen. Ya. Nah, di sini al-qalama fathah ya. Karena objek. Ya, maf'ulun binya adalah al-qalama. Sedangkan fa'ilnya mana? Fa'ilnya orang yang melakukan At-tiflu. at-tiflu. Itu. Ya, seperti itu ya. Sip, kita lanjut nomor 2 ya. Ghosalat Aminatu al-Mindi. Gila. Mendila. Sip. Al-Mindila. Kenapa al-Mindila? Karena li'anna maf'ulun Pulun bih. bi. maf'ulun bi. Ya, yang artinya Aminah mencuci sapu tangan ya. Al-Mindil sapu tangan. Serbet ya, bisa juga serbet. Al-Mindila. Di sini antum bisa melihat bahwasanya fa'ilnya Aminah. Kalau fa'il itu marfu ya, kalau fa'il domah. Kalau fa'il marfu, sedangkan maf'ulun bi fathah. Ini al-mindila mansub fathah. Sedangkan coba nomor 3 dibaca ya, dibaca dan ditentukan mana maf'ulun bihnya. Silakan dari Bu Tuti ya nomor 3. Akala usamatu al inaba wa akalat zauzatuhu al mauza. Iya, mumtaz. Coba silakan diterjemahkan. Usama makan anggur dan istrinya makan pisang. Paham? Ya, di sini aina maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya al inabah sama al mauza. Yep. Jadi di sini al-inaba wal mauza adalah maf'ulun bih ya. Jadi Usama makan anggur dan istrinya makan pisang. Yes ya, di sini objeknya al-inaba wal mauza ya, anggur dan pisang ya. Baik, selanjutnya nomor 4. Silakan coba dibaca. Retna ya, nomor 4. Silakan. Syaribatil baqaratul ma'a. Sapi minum air. Sapi minum air. Air. Maf'ulun bi aina. Ya, Ma'a. tamam. Al-ma'a maf'ul bih ya. Al-ma' Objek ya.
Selanjutnya nomor 5 Ikrimah ya. Coba silakan Ikrimah. Nah, Ustaz. Hafidhu Hamzatu Al-Qur'an. Hamzah menghafal Al-Qur'an. Maf'ulun bi aina? Hafal Al-Qur'an. Maf'ulun bihnya Al-Qur'an. Al-maf'ul bi Al-Qur'an. Al-Qur'an ya. Selanjutnya silakan Aulia ya. Dorobat Fatimatu bintuha. Apa makna? Doro. Apa makna doroba? Doroba. Memukul. 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 Siapa yang memukul? Fatimah. Artinya berarti gimana? Fatimah memukul perempuan. Bintun mana bintun? Bintun artinya anak Anak perempuan. perempuan. Ya. Sekarang tanya, sekarang anak perempuannya menjadi objek atau bukan? Anak perempuannya menjadi objek atau bukan? Sekarang kalau misalnya Fatimah memukul anak perempuannya, ini anak perempuannya menjadi objek bukan? Fatimah memukul apa? Fatimah memukul anak perempuan. Maka anak perempuan objek atau bukan? Halo? Menjadi objek bukan? Nah, Nah, berarti kalau objek harokatnya menjadi seperti tadi ya, karena dia objek, maka dorobat Fatimah itu bukan bintu ya. Kalau objek menjadi menjadi fathah ya, menjadi bintaha ya. Meskipun ada domir ya, ini kok ada domir, apakah dirubah juga? Ya dirubah, nggak ngaruh ya. Kalau objek nanti bintaha ya. Jadi sebelum domirnya, ini kan domir. Sebelum domirnya binta, tanya ini yang dirubah, bukan bintu tapi bintaha. Ya, jadi seperti itu ya. Meskipun ada domir, maka harokat sebelum domirnya, makanya baituha. Nanti kalau ada menjadi objek baitaha, kalau menjadi majrur baitiha ya kan dirubah-rubah ya. Domirnya tidak dirubah, harokat sebelum domirnya ya, harokat sebelum domir. Selanjutnya coba Bu Mutia ya, nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qatala rajulu khayata bil hajaro. Bil Dia haja. bil hajari. Paham. Lelaki itu membunuh kehidupannya dengan batu. Al-haya itu ular ya, ular ya. Oh, ular. Di sini al-hayya Al-hayah sebagai maf'ul bih. al-hayyata ya sebagai maf'ulun bih makanya fathah. Ya. Sedangkan bil haja ini kenapa ri? Kenapa bil haja ri? Karena ada bi, ada huruf jar. Ada bi ya, ada huruf jar ya. Di sini kan laki-laki membunuh ular. Ular kan yang dibunuh ya. Jadi intinya objek itu bukan benda saja ya. Objek itu bukan benda saja. Bukan benda saja. Objek itu semua isim ya, semua isim. Jadi jangan beranggapan tadi kan kita baca Hafidhu Hamzatu Al-Qur'an, Syaribat Al-Baqaratu Al-Ma ini benda.
Kemudian binta ini objek bukan? Ini objek juga ya. Jadi objek itu bukan cuma benda saja. Bisa orang juga bisa jadi objek juga ya. Ini ular ya, hewan bisa jadi objek juga ya. Jadi intinya maf'ulun bih itu isim ya, isim. Isi. Isim. Sehingga umum, yang namanya isim kan umum, bisa nama orang, bisa nama hewan, nama buah, nama benda, jadi macam-macam ya. Paham tuh ya? Jadi jangan bilang objek itu cuma benda mati saja, bukan ya. Objek itu isim ya, dan isim itu banyak. Orang juga isim ya. Maka bintun tadi juga isim, makanya dia objek ya. Jadi bukan cuma benda saja ya. Silakan yang saya tanya nomor 8 Nadia ya. Mau judah Nadia, ada Nadia? Tes. Nah, coba langsung dibaca ya. Sami'a Bilal adzanu wa dhahaba ilal masjidi. Di sini aina maf'ulun bi, mana objeknya? Bilal. Objeknya mana? Objeknya isim kan. Nah, enggak. Bilal. Bilal bukan objek ya. Kalau Bilal objek terus siapa yang melakukan? Ini yang mendengar siapa? Natanya. Sami'a Bilalun al-adzan wa dhahaba ilal masjidi. Ini yang mendengar siapa? Bilal. Berarti Bilal ini apa? Fa'il. Fa'il. Ya. Sami'a Bilalun, terus objeknya yang mana? Adzana Ya, yang didengar ya. Yang didengar kan adzan ya. Makanya Sami'a Bilalun al-adza Al-azan. al-adzana ya. Al-adzana. Jadi jangan bilang objek isim. Terus fa'il bukan isim, bukan ya. Yang isim itu fa'il sama maf'ulun bih ada dua, tapi antum perhatikan secara makna, nggak mungkin masa azan mendengar Bilal, masa azan bisa mendengarkan? Nggak lucu ya. Yang mendengar tuh Bilal, azan itu objeknya, Bilal sebagai orangnya, ya. Jadi antum jangan ketipu bahwasanya objek itu isim. Bukan cuma objek saja yang isim, fa'il juga isim ya. Fa'il juga isim. Dan antum tahu itu dari segi makna ya. Dari segi makna. Contohnya hafidho Hamzah Al-Qur'an. Nanti Hamzah isim, Al-Qur'an juga isim. Terus fa'ilnya mana ya? Secara masuk akal aja lah coba. Sekarang yang menghafal itu siapa? Masa Al-Qur'an bisa menghafal? Kan Al-Qur'an bukan makhluk hidup ya. Ya, yang menghafal itu yang makhluk hidup. Berarti yang Hamzah menghafal itu Hamzahnya ini berarti fa'il, Al-Qur'an menjadi objeknya. Ya, paham ya maksudnya? Coba ya, istilahnya bahasa Indonesia saja ya, biar gampang ya. Bahasa Indonesia saja biar gampang ya. Ketika kita bilang ini kalimatnya gimana? Bilal mendengar azan, berarti Bilal ini orang yang melakukan. Ya. Makanya azan di sini menjadi objeknya. Ya. Yes ya. Nomor 9 coba ya. Kataba al-mudarrisu ad-darsa ala sabura. Kataba al-mudarris ad-dars ala sabura. Artinya apa? Guru itu menulis Itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Guru menulis pelajaran di atas papan Tulis. Nah, di sini antum bisa lihat ya. Ini menulis ya. Sekarang fa'ilnya mana? Siapa yang menulis?
Mudarisu. Al-mudarrisu. Mudaris. Berarti al-mudarris ini orang yang menulis. Kemudian ad-darsa. Pelajaran. Ini sebagai apa? Maf'ulun bih. Objek Nah, maf'ulun bi. ad-darsa sebagai maf'ulun Maf'ulun bi. ulun bi. Makanya ad-darsa ya. Makanya di sini kalau kalimat seperti ini antum harus pahami secara menyeluruh ya. Jangan sampai maknanya terbalik ya. Al-mudaris itu artinya apa? Ad-darsa apa? Nah ya. Al-mudaris itu orangnya guru. Ad-darsa ini pelajaran. Ini hampir kalimatnya hampir mirip ya. Al-mudaris sama ad-darsa kan hampir mirip. Tapi maknanya berbeda. Ya. Fataha al-baqal ad-dukan fi sa'ati thamina. Al-baqal itu istilahnya orang yang menjual toko ya, orang yang punya toko itu ya, al-baqal. Ya. Maka di sini fa'ilnya mana? Baqalu. Berarti fataha al-baqalu, kemudian ad-dukan ini sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul Maf'ulun ya. bi. Sehingga fathah. Fataha al-baqalu ad-dukana ya. Bisa atis tamina. Ya, maksudnya di sini apakah ada pertanyaan? Objek maf'ulun bi. Bedakan objek sama subjek ya. Bedakan objek sama subjek. Kalau subjek itu fa'il, orang yang melakukan. Sedangkan objek itu benda yang dijatuhkan pekerjaan ya. Benda yang dijatuhkan pekerjaan. Jadi dua-duanya objek sama subjek ini dua-duanya isim. Ya. Yang bedakan apa kalau dalam bahasa Arab? Yang membedakan kalau dalam bahasa Arab yang domah itu subjeknya, fa'ilnya. Yang domah apa? Fa'ilnya. Fa'ilnya. Sedangkan yang fathah itu objeknya. Ya. Contohnya seperti ini. Ana ada sebuah jumlah ya. Ini dua-duanya nama orang ya. Sekarang Ana tanya. Kalau kalimatnya seperti ini, Doroba Muhammadun Amron. Doroba Muhammadun Amron. Artinya apa? Muhammad memukul. Nah, Muhammad memukul Amr ya, Amar. Kenapa seperti itu? Karena Muhammadun domaten. Kalau domaten fa'il ya berarti. Muhammad memukul Amar. Atau kalau dibalik juga bisa. Doroba Amrun Muhammad dan Amrun memukul Muhammad. Ya, maka di sini harus dipahami ya. Ya, di situ harus dipahami ini sangat penting ya, fa'il dan maf'ulun bi, jangan sampai ketukar ya. Kalau ketukar mungkin maknanya bisa berubah atau mungkin nggak ada maknanya. Kalau kayak doroba Muhammadun Amron, kalau ketukar maknanya berubah. Yang aslinya Muhammad memukul Amar, nanti kalau dirubah nanti jadi Amar mukul Muhammad, kan enggak, yang dimaksudkan Muhammad mukul Amar. Tapi ada juga yang nggak ada maknanya. Contohnya kayak Sami'a Bilalun al-Adhan. Nanti kalau dibalik, Sami'a Bilalan al-Adhanu. Ya masa kita mengartikan azan mendengar Bilal kan? Nggak mungkin azan mendengar kan? Yang mendengar tuh Bilal. Bilal mendengar azan ya. Jadi ini harus diperhatikan ya. Fa'il dan maf'ulun bi jangan sampai ketukar. Mungkin ada nanti yang maknanya bisa berubah. Tapi ada juga yang tidak memiliki makna ya. Kalau yang tidak memiliki makna seperti itu, contohnya nanti syaribat al-baqarah al-ma'u. Masa nanti artinya air minum sapi, kan nggak mungkin ya. Air minum sapi kan, yang sapi minum air, iya kan? Makanya seperti itu harus diperhatikan. Gampangnya yang bisa melakukan pekerjaan itu fa'il ya, yang melakukan pekerjaan fa'il. Berarti kalau fa'il domah ya. Ya.
Maf'ulun bih itu objek ya. Maf'ulun bih itu objek. Itu bahasa Arabnya ya. Maf'ulun bih itu objek. Maf'ulun bih itu objek. Bahasa Arabnya objek apa ya? Maf'ulun bih. Terus kalau bahasa Arabnya subjek apa? Bahasa Arabnya subjek al-fa'il ya. Jadi maf'ulun bih sama objek ya sama saja. Cuma kalau maf'ulun bih bahasa Arabnya, kalau objek itu bahasa Indonesianya. Kalau fa'il itu bahasa Indonesia apa? Pelaku ya, atau subjek. Sip ya, kita coba lanjut akmil al-jumal al-atiyah bi kalimatin munasibatin wadbitha bisyakli ya. Ini kalian lengkapi ya, kalian lengkapi. Ya. Titik-titik ini dilengkapi sesuai yang cocok cara makna ya. Di sini apa namanya, kalian lihat kalimatnya seperti apa, habis itu lengkapi ya. Coba kita jawab bareng-bareng dulu ya. Man fataha. Nah, berarti ditambahin apa di sini? Man fatahal bab, bukan min ya. Antum ini ada yang baca min. Kalau min berarti bahasa Arabnya masih perlu diperdalam lagi ya. Ini bukan min, ini man ya. Kenapa man? Karena ada ini loh. Ya, tanda tanya. Berarti ini bukan min, tapi apa? Man. Siapa ya? Siapa yang membuka man fatah al-bab? Ya, siapa yang membuka pintu? Berarti al-baba ini maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih, sehingga al-baba. Nah, terus kalau ditanya di sini fa'ilnya mana? Di sini kan pertanyaan ya. Kalau pertanyaan, apalagi pertanyaan man, ya fa'ilnya belum disebutkan. Baru nanti dijawabnya pas orang di belakang ya. Nanti jawabannya Muhammad Fatah al-Bab. Berarti Muhammad itu fa'ilnya ya, pelakunya. Ghusalat ukhti, apa di sini? Al-minila. Al-qamiso. Ghusalat ukhti, al-thawba, al-qamiso, al-mindila. Boleh semuanya. Al-muhim mansub ya. Yang penting harus mansub ya, atau fathah. Objek ya, objek maf'ulun bih. Sehingga al-qamisa, at-tauba, atau al-mindila boleh ya. Nah, nomor 3 ya, titik-titik ar-rajulu al-hayyata bil aso. Di sini berarti kurang apa di sini? Qatala. Nah, berarti kurang apa? Qatala itu namanya apa? Fi'il ya. Di sini kan ada laki-laki ular dengan tongkat ya. Aso itu tongkat ya. Fadrib bi aso kal hajar. Kalau di Al-Quran kan ada pukulah dengan asomu itu hajar ya. Hajar tuh apa namanya? Batu ya. Jadi aso itu artinya tongkat ya, tongkat. Nah, makanya di sini laki-laki ular dengan tongkat. Berarti ini apa? Pekerjaan apa yang dilakukan laki-laki dengan tongkat? Nah, membunuh ya. Qatala bisa, atau doroba juga bisa. Ya. Silakan nomor 4 dijawab ya. Silakan coba Bu Tuti nomor 4 ya. Titik-titik Yusuf al-Qahwah syariba. Yusuf minum kopi. Syariba Yusuf Al-Qahwah. al-Qahwata ya. Al-Qahwata. Ini kurang fiilnya, minum. Selanjutnya nomor 5, silakan Bu Mutia ya, nomor 5 bawahnya ya. Bu Mutia mewujud? Wujud. Oh iya, sudah aku buka. Kataba mudarisu ad-darsa alal saburoti, yaitu guru itu telah menulis pelajaran di atas papan tulis.
Tamam. Alhamdulillah. Ad-darsa ya. Pelajaran ya. Maf'ulun bih. Isu. Tamam ya. Selanjutnya nomor 6 coba Ikrimah. Ustaz, ini anak belum paham artinya yang al Yang mana? Makalah. Kubesa itu roti Kak Ustaz. Al-khubza roti ya. Berarti pekerjaannya apa? Su'ada. Mada? Akala. Akal. Iya, ya. Akala ini Suat ini perempuan ya. Suat Oh, itu nama untuk perempuan. perempuan ya. Sehingga menjadi Berarti akalat. Akalat. akalat su'adu al-khub Alhud. Perempuan lah. al-khubza. Alhudja. Sekarang nomor 7 coba Aulia ya, nomor 7. Qara'tul Qur'ana. Ma makna? Membaca Al-Quran. Failnya mana? Pelakunya mana? Pelakunya. Pelakunya. Qara'tu al-Quran ini failnya mana? Coba diartikan bahasa Indonesia. Artinya apa Aulia? Qara'tu al-Quran. Membaca Al-Quran. Bukan membaca saja, ada yang kurang ya, ditambahin apa? Kalau ada tu itu berarti apa? Kalau ada tu Saya. saya ya. Anak. Kalau ada tu berarti qara'tu al-Quran berarti artinya apa? Saya membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran. Nah, sekarang yang menjadikan saya itu mana? Qara'tu al-Quran yang menjadikan ada saya itu yang mana? Qara'tu. Mananya? Yang mananya? Qara'tu itu yang mananya? Apakah qoro'anya ataukah tunya atau hamzahnya atau ko-nya? Tu. Iya ya. Berarti di sini kalau ditanya failnya yang mana? Jawabannya failnya adalah tu di sini ya. Domir, ini domir mutasil ya. Domir al-fa'il al-mutasil ya. Domir untuk pelaku. Qara'tu al-Quran. Ya. Kalau pakai ana bisa nggak? Ya nggak bisa. Ada hukumnya. Kalau fi'il madi, kalau saya nanti pakai tu ya. Qara'tu, katabtu, jalastu, dhahabtu. Maka kalau ditanya dhahabtu, nanti failnya mana ya? Failnya yang tu itu ya. Failnya apa? Tu. Yes ya maksudnya. Tamam. Saya Retna ya nomor 8. Silahkan. Atasma'u al-adhana ya Hamzatu. Ya, pakai fi'il madi ya. Fi'il madi saja. Sami'a. Asami'ta ya. Asami'ta al-adhana ya Hamzatu. Asamita al-adhana ya Hamzatu. Ya. Samita ya. Kenapa samita? Karena ini kan ada ya, ya. Artinya ya itu apa? Makna Secara ya langsung. Ya. Panggil. langsung ya. Berarti memanggil. Berarti kalau kita memanggil orang, berarti orang yang dipanggil itu orang kedua ya. Kalau orang kedua kalau laki-laki ya anta. Makanya asami'tal adzan. Sami'ta. Ya, atau kalau fi'il mudhari atas mau, tapi yang di sini maka fi'il madi dulu ya karena yang di atas juga fi'il madi. Karena objeknya mana? Asami'tal adzan ya hamzah. Maf'ulun bihnya mana objeknya? Al-adhana.
Sip. Al-adzana ya. Adzan ya. Apa kamu mendengar adzan, wahai Hamzah? Jangan bilang Hamzah objeknya, bukan ya. Perhatikan maknanya secara lengkap. Apakah kamu mendengar azan, wahai Hamzah? Sekarang yang mendengar ya, mendengar ini yang dijatuhkan pekerjaan yang mana? Sekarang mendengar apa ya? Istilahnya kalau gampangnya mendengar apa? Apakah mendengar Hamzah atau mendengar azan? Dengar azan. Mendengar azan ya. Jadi jangan bingung ya. Kalau ada kalimat dua seperti ini, asami'tal azan ya Hamzah. Intinya objek itu berkaitan dengan fiil ya. Objek berkaitan dengan fiil. Fiil itu adalah kata kerja. Ya. Fiil itu kata kerja. Nggak mungkin seperti ini. Kalau Anda bilang seperti ini, coba. Apakah kamu minum? Apakah kamu minum meja? Sekarang Anda tanya, apakah kamu minum meja, wahai Hamzah? Apakah kamu minum meja? Hal tashrabu al-maktaba, ya Hamzah. Sekarang bisa nggak seperti itu? Bahasa Indonesia aja lah. Kalau Anda tanya, apakah kamu minum meja, wahai Hamzah? Ini secara makna cocok nggak? Enggak. Tidak. Kenapa tidak cocok? Ya karena objek itu hubungannya dengan kata kerja tadi ya. Ya kalau minum nggak mungkin minum meja, minum ya minum air, kopi. Makanya kalau antum pengen nyari objeknya itu yang mana, antum lihat fiilnya, fiilnya seperti apa, maka objeknya nanti jawaban dari fiil itu. Paham ya maksudnya? Nggak usah bingung-bingung tentang maf'ulun bih. Sebenarnya ini gampang sekali ya. Gampang sekali. Makanya kalau ada pertanyaan coba silakan ditanyakan apa yang belum menjadi paham. Karena ini sebenarnya dasar sekali. Masa kita bilang apakah kamu minum meja kan nggak mungkin kan. Meja masa diminum kan seperti itulah. Masuk akal apa tidak kan nggak masuk akal kalau minum meja. Makanya sebenarnya itu gampang sekali. Maf'ulun bih itu gampang sekali. Makanya kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Apa yang menjadi tidak paham itu? Makanya tadi Anda jelaskan kalau objek itu nggak harus benda. Mungkin antum tadi memahami bahwasanya objek itu benda. Bukan ya. Objek itu sesuatu isim ya. Pokoknya isim, nggak harus benda. Kayak Anda bilang tadi, memukul anak perempuan. Anak perempuan bisa menjadi objek nggak? Ya bisa juga. Karena objek tidak pasti benda. Ya. Begitu pun fa'il. Fa'il juga tidak pasti orang ya. Benda juga bisa melakukan pekerjaan. Contohnya kayak seperti buku jatuh ya. Buku jatuh. Sakoto al-kitabu. Sakoto al-kitabu. Sekarang Anda tanya, sekarang failnya mana? Sakoto al-kitabu. Misalkan Anda, Sakoto al-kitabu minal maktabi. Sakoto al-kitabu minal maktabi. Artinya apa? Foto. Sakoto Buku jatuh ya. jatuh dari Sakoto jatuh jatuh. dari meja. Buku jatuh dari meja. Sekarang Anda tanya, failnya mana? Buku. Buku. Baik, failnya adalah al-kitabu ya. Sakoto al-kitabu minal maktabi. Ya, berarti al-kitabu ini adalah failnya. Ya, al-kitabu ini failnya. Apa sekarang tanya, al-kitabu orang atau bukan? Benda. Berarti bukan orang Benda. kan? Bukan Mungkin orang. Nah, sekarang kalau anak tanya fa'il itu selain orang bisa nggak? Bisa. Ya jawabnya bisa. Contohnya tadi ya sakoto al-kitabu. Jadi yang namanya fa'il itu nggak harus orang, nggak harus benda. Begitupun juga objek. Objek itu nggak harus benda, nggak harus orang. Semuanya bisa asalkan satu, masih isim ya, masih dalam koridor isim ya. Isim. Kecuali kalau misalkan fa'ilnya nanti huruf atau fa'ilnya itu adalah kata kerja ya nggak mungkin yang namanya fa'il itu harus isim. Masalah itu apakah harus benda mati ataukah orang hidup, apakah harus orang yang berakal, itu bebas, terserah ya.
Tidak seperti jamak ya. Kalau jamak kan harus ada yang berakal atau tidak. Tapi kalau fa'il sama maf'ulun bi itu bebas. Mau berakal, mau tidak, mau nggak punya akal, mau benda mati atau mau apa saja bebas boleh. Yang penting satu isim itu saja ya. Paham ya maksudnya? Jadi jangan sampai terkotak-kotak objek itu harus benda, nanti fa'il harus orang, bukan ya. Fa'il itu nggak harus orang, bisa benda juga. Yang penting isim ya. At-tullabu minal fasli. Yang terakhir. Ini apa ini? Yang cocok. Atulabu. Tulabu minal fas. Kharaja boleh lah Ustaz. Kharaja. Kharaja. Kharaja ya. Yes ya. Sekarang pertanyaannya, ini kharaja atau khoroju? Kalau Kharaja. dilihat tulabu itu jamak, Bang. Jamak. Nah, sekarang at-tullabu kan jamak ya. Nah, tanya, at-tullabu kan jamak. Sekarang ini tadi kharaja atau khoroju? Karena at-tullabu jamak berarti Khoroju. Kharaja. nah, kharaja atau khoroju? Kharaja. Kharaja. Kharaja, Ustaz. Nah, kenapa kok begitu? Padahal kan at-tullabu jamak. Kenapa pakai kharaja? Karena Jumlah fi'liyah. Iya. Nah, Ini ya. karena jumlah fi'liyah ya. oh iya. Paham ya maksudnya? Kalau fi'liyah di depan nanti tidak dijamakkan. Meskipun ini jamak ya. Kharaja. Nah, terus kapan khoroju? Khoroju itu ketika dibalik ya. Nanti kalau at-tullabunya di depan. Iya. Jadi at-tullabu khoroju. Ya, at-tullabunya dibalik. Atau at-tullabunya dihilangin. Langsung aja. Khoroju minal fasli. Nah, failnya nggak ada. Failnya itu istilahnya tersembunyi. Kalau failnya tersembunyi seperti itu nanti jamak juga ya. Khoroju juga. Paham ya maksudnya? Oke. Sip ya, untuk bawahnya ini ij'al kulla minal kalimat allati maf'ulan bi wadbit awakhirah, ini disuruh menjadikan maf'ulun bih ya. Suruh menjadikan objek ya. Nanti ini jadi tugas saja ya. Nanti ini dibikin sebuah contoh kalimat ya. Ini jadikan objek ya. Silakan dijadikan objek. Kalau objek gimana ya? Objek itu dikenain sebuah pekerjaan Al-Qur'an. Dia harus cocokkan pekerjaannya. Sekarang Al-Qur'an. Pekerjaan yang cocok untuk Al-Qur'an apa? Ya membaca atau menaruh atau membeli atau mengambil. Nanti terserah kalian gimana ya. Yes ya. Fatahu itu apa Ustadz artinya fatahu? Apa pemuda ya? Pemuda nggak Ustadz? At-tufahu Fatahu. ini ya. At-tufahu. Atufahu. Apa makna at-tufahu? Apel. Yeah. At-tufahu artinya apel ya. Kita lanjut satu lagi ya, yang latihan bawahnya ini terakhir. Nah ini penjelasan dari fiilnya ya. Ini yang ana jelaskan tadi ya. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Ya. Jadi ketika fa'ilnya di depan, fa'il ya, pelakunya. At-tullabu ini pelakunya ya. Maka nanti dhahabu dijamakkan. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Tapi ketika sebaliknya, ketika fiilnya di depan, maka nanti dhahaba. Ya tidak dijamakkan. Tidak dijamakkan. Berarti selain pakai domir huwa, pakai huwa saja. Dhahaba at-tullabu ilal mal'abi. Yang sampingnya sekarang ya. At-talibatu dhahabna ilal maktabi. Ini jamak perempuan ya, jamak perempuan, sehingga nanti seperti yang Anda bilang tadi bahwasanya ketika fa'ilnya di depan, fa'il ya, pelakunya at-talibatu dhahabna. Ini kan yang pergi kan at-talibat ya, maka at-talibah ini fa'il dan al-fa'ilnya di awal. Fa'ilnya di awal, maka
nanti fiil yang di belakang itu dijamakkan ya. Jamak untuk mu'annas jadi nun niswah ya. Dhahabna. Kalau qara'a qara'na, kataba katabna, jalasa jalasna. Jadi ditambahin nun ya. Seperti ini ya. Kemudian kalau dibalik jadi at-talibantunya di belakang. Nah, nanti jadinya pakai dhahabat ya. Kalau tadi dhahaba buat laki-laki, karena ini perempuan, jadi pakai satu perempuan. Satu perempuan itu domir hiya. Ya, hiya. Dia laki-laki. Kalau dia laki-laki pakai tak sukun belakangnya. Dhahabat. Dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Paham maksudnya di sini? Insyaallah. Jadi yang tetap masuk kategori mudzakkar muannasnya saja. Mudzakkar muannasnya saja. Jamak sama ininya nggak ngaruh. Jadi kalau misalkan di sini 2 orang ya tetap dhahabat kalau perempuan ya. Kalau at-talibatani nanti di sini tuh dhahabat at-talibatani. Kalau di sini 2 laki-laki juga tetap sama dhahabah. Yang penting kalau mudzakkar berarti dhahaba, kalau muannas pakai dhahabat. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Ada yang bingung? Kenapa seperti ini ya? Emang kaidahnya seperti ini ya. Dan kaidah ini dalam Al-Quran ya. Bahasa Arab, kaidah nahwu itu ngambil dalam Al-Quran. Kalau antum nanya, kenapa kaidahnya kok seperti ini? Ya dalam Al-Quran seperti ini ya kita harus mengikutin ya. Kita harus mengikutin yang ada dalam Al-Quran ya. Hikmahnya apa? Ya mungkin ada hikmahnya, tapi ilmu manusia terbatas ya. Yang ilmu Allah yang sangat luas. Yang tahu hikmahnya, yang tahu penyebabnya seperti ini ya Allah ya. Karena ini dalam Al-Quran ya. Ilmu-ilmu nahwu seperti ini. Jadi kita cukup mempelajarinya dan tanpa mempertanyakan kenapa kok seperti ini, kok bikin ribet aja. Nah itu kan apa namanya ya emang seperti itu dan harus kita pelajari ya. Kaidahnya seperti ini. Ya. Silakan ini dirubah ya. Ini dirubah dibalik ya. Al-auladu syaribu al-qahwah. Kalau dibalik menjadi ini mudzakkar ya, berarti nanti syariba al-auladu al-qahwah. Qahwah. Al-qahwah. Ya. Sekarang an-nasu sami'u al-adzan. Kalau dibalik gimana? Sami'a. Sami'a sami'a an-nasu al-adzana. Ya, al-adzannya objek ya, objek karena kan adzan mendengar azan ya. At-tullabu katabu al-ajwibah. Kalau dibalik menjadi Kataba at-tullabu al-ajwibah. Al-ajwibah. Ajwibata ya. Murid-murid menulis jawaban. Sekarang nomor 4. At-talibatu dakhalna al-fasla. Dakhalat at-talibatu al-fasla. At-talibat muannas ya, sehingga dakhalat ya, dakhalat at-talibatu al-fasla. Ya. Seperti yang di sini ya, dakhalat, dhahabat. At-talibatu muannas. Al-mudarrisuna kharaju minal fusul. Jadi kharaja al-mudarrisuna minal fasli. Apa ini? Fasul. Minal fusul ya. Fusul gitu ya. Fusul. Selanjutnya, Zumala'i roja'u min Makkah. Roja'a Zumala'i min Makkah. Al-Makkah. Roja'a Zumala'i min Makkah. Ya, mudzakkar.
Akhawati ghusalna al-qumson. Ghosalat Ghosalat ahawati al-umson. Sip. Kumsona. Ghusalat akhwati. Ini mu'annas ya, sehingga nanti ghusalat ya. Kemudian nomor 8 ya. At-tujjaru fatahu ad-dakakin. Fataha Fataha ad-dakakan. Dakakin ya, dakah. Jamak mindukan ya. Jadi ad-dakakin artinya toko-toko ya. Fataha tujaru ad-dakakin. Tuku. Atau bibatu zahabna ilal mustasfa menjadi Dahabat bibat ilal mustasfa. Zahabat atau bibatu ilal mustasfa. Ilal mustasfa. Al-akhir. At-tullabu fahimu ad-darsa menjadi Fahima at-talibu ad-darsa. At-tulabu fahima at-tullabu ad-darsa. Paham tuh ya? Jadi itu saja untuk pembelajaran hari ini. Yang perlu antum perhatikan ya apa namanya ya, ketika jamak itu ada dua cara ya. Yang cara pertama fiilnya dijamakkan juga, ini dijadikan dhahabu. Nah, kapan menjadikan cara yang seperti ini? Cara seperti ini ketika fa'ilnya di depan, ketika pelakunya di depan ya. Tetapi ketika pelakunya itu di belakang, dalam artian fiilnya dibaca dulu, maka fiilnya tidak perlu dijamakkan ya. Dhahabat. Kalau perempuan dhahabat, kalau laki-laki dhahaba. Ya. Jadi harus sesuaikan mudzakkar muannasnya. Untuk masalah jamaknya itu tidak harus sesuaikan, tetap satu ya. Kemudian lihat bawah ini ya. Kharaja at-tullabu wa dhahabuna. Kalau kalimatnya seperti ini ya, bisa antum melihat di sini ya. Ini ada dua kata kerja ya, dua fiil. Sekarang Anda tanya, kharaja at-tullabu wa dhahabu. Fiilnya mana saja di sini? Kata kerjanya mana? Kharaja and dhahabu. Kharaja dan dhahabu. Ini artinya murid-murid keluar dan keluar Pergi. dan pergi. Mereka pergi. murid-murid keluar dan Pergi. Kalau kalimatnya seperti ini, maka nanti yang di depan ini didahului seperti tadi ya, nggak perlu dijamakkan kharaja atur labu. Tapi yang di belakang dijamakkan ya, yang di belakang dijamak ya. Kharaja atur labu wa dhahabu, qara'a atur labu wa katabu, akalan nasu wa syaribu. Paham ya? Di sini kan ada dua kata kerja. Kata kerja yang pertama tidak dijamakkan, yang kedua dijamakkan. Jabatannya apa Ustadz? Kalau fiil yang kedua itu Ustadz, sebagai fiil yang pertama itu sebagai jumlah fi'liyah, sedangkan at-talabu dhahabu sebagai jumlah mubtadaiyah gitu Kak Ustadz. Gimana? Ini jumlahnya satu. Ini kan satu kata. Ini satu kah? Satu berarti kata. jumlah fi'liyah. Tetap jumlah fi'liyah, tapi yang di belakang itu yang di belakang ini enggak, bukan jumlah baru, istilahnya bukan jumlah baru. Keterangan. Nah, ini cuma kata tambahan ya. Kalimat penambah ya, penambah, sehingga ya nanti kalau yang bentuknya seperti ini maka tetap dijamakkan ya. Intinya seperti ini. Ketika failnya tidak disebutkan, itu nanti hukumnya sama seperti failnya di depan. Ya.
Contohnya kayak misalkan khoroju ilal fasli. Khoroju ilal fasli. Sekarang anak tanya, failnya disebutkan atau tidak? Khoroju Tidak. ilal fasli. Nah, tidak kan? Maka kalau Tidak. seperti ini, hukumnya sama seperti kayak yang di depan tadi. Kayak atul labu khoroju kayak gitu. Ya. Nah, ini kan pertanyaannya, ini zahabu, ini failnya disebutkan atau tidak? Failnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya, karena kenapa tidak disebutkan ya? Karena di awal kan sudah di awal sudah disebutkan sehingga ya apa namanya, ini tidak perlu disebutkan lagi. Maka kalau tidak disebutkan lagi nanti dijamakkan juga. Kecuali kalau kita sebutkan lagi kharaja atul labu wa dhahaba atul labu, seperti itu juga boleh, dan nanti sama seperti di depan tidak dijamakkan kharaja atul labu wa dhahaba atul labu. Tapi kan seperti itu pemborosan ya. Karena atul labunya disebutkan 2 kali kan. Paham maksudnya? Iya. Seperti ini ya. Intinya kembali aslinya rumusnya seperti ini. Aslinya rumusnya seperti ini. Ya. Tapi kalau ada pertanyaan, kalau misalkan failnya tidak disebutkan bagaimana? Fail itu mana? Ini ya. Atau labunya tidak disebutkan. Coba ini dihilangin. Nah, nanti kalau failnya tidak disebutkan, dihilangin, apakah bisa? Bisa saja. Bisa saja, tapi nanti di sini nanti jadi zahabu. Langsung aja. Zahabu ilal mal'abi. Paham maksudnya? Iya. Ya. Kan hukum aslinya kan failnya disebutkan. Sekarang fail itu disebutkan atau tidak? Disebutkan ya. Hukum aslinya harus disebutkan. Kayak di sini at-tullabu dhahabu ilal mal'abi, dhahaba at-tullabu ilal mal'abi. Sekarang anak tanya, 2 kata ini, 2 jumlah ini, 2 kalimat ini, failnya disebutkan atau tidak? Disebutkan. Disebutkan ya. Yang mana? Yang pertama failnya di depan, yang kedua failnya di belakang. Terus sekarang ada pertanyaan, kalau misalkan failnya tidak disebutkan bagaimana? Dijamakkan fiilnya. Maka kalau failnya tidak disebutkan, maka nanti kembali ke hukum di awal, yaitu fiilnya dijamakkan. Ya. Jadi nanti zahabu ilal mal'abi. Seperti itu ya. Zahabu ilal mal'abi. Ya. Dan itu hukum sama seperti yang di sini. Ini kan yang zahabu yang kedua ini kan failnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan setelahnya dan juga tidak disebutkan belakangnya. Kalau belakangnya mungkin sudah disebutkan, tapi setelahnya tidak disebutkan. Sehingga kalau setelahnya tidak disebutkan berarti langsung aja zahabu. Yes ya. Sip ya, apakah ada pertanyaan? Sebelum ditutup. Yes ya. Jelas. Intinya insya Allah malam ini adalah pembelajaran terakhir di bulan Juli ya. Dan untuk kelas ini insya Allah kita lanjut seperti biasa di bulan depan, di waktu yang sama dan di jam yang sama. Mungkin nanti kalau ada tambahan orang, maka waktu durasinya nggak harus 1 jam ya. Seperti sekarang ya. Kalau durasinya tetapkan 1 jam, tapi kalau nanti orangnya bertambah atau masih butuh penjelasan yang lain, ya insya Allah bisa berlebih-lebih ya. Dalam artian bisa nggak kaku 1 jam gitu selesai, enggak ya, bisa 1 jam atau bisa lebih atau bisa 1,5 jam seperti itu ya. Untuk masalah durasi, sehingga nanti kalau bertambah orang kan lebih banyak yang praktek. Nah, butuhkan banyak waktu. Kalau seperti itu nanti durasinya Anda tambah ya, dari yang harusnya 1 jam
Itu bisa lebih ya, bisa 1,5 jam atau 1 jam 15 menit atau yang lain-lain ya. Jelas ya. Syukran ala husni ihtimamikum. Untuk tugasnya yang tadi ya, Membikin kalimat dengan kata-kata yang kata yang di tersedia sini ya. Tapi ini dengan dijadikan maf'ul objek ya. Ini dijadikan objek. ij'al kulan minal kalimat alatiyah maf'ulan bih wadbit akhirahu. Jadi ini ij'al, jadikanlah kalimat di bawah ini maf'ulun bih. Jadi kalimat yang ini dijadikan objek. Ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara menjadikan objek, yang namanya objek itu harus ada fiil di depannya, harus ada fiil dan fa'il. Ya. Yang namanya objek, yang namanya maf'ulun bi, al-maf'ul bi itu harus didahului dengan fiil dan fa'il. Berarti antum tambahkan fiil dan fa'ilnya. Al-Qur'an, ini siapa yang membaca, pekerjaan apa untuk Al-Qur'an dan siapa yang melakukan pekerjaan itu? Ya. Contohnya kalau di sini misalkan ada kalimat buku ya, Alkitab ya, buku. Sekarang kalau di sini ada buku. Sekarang buku ini diapain? Pekerjaan yang biasanya untuk buku. Kata Nah, bisa membaca, bisa menulis, ya kan? Coba katakanlah kita ingin membaca bahasa Arabnya qoro'a. Apakah cukup? Qoro'a al-kitabu, gitu saja cukup atau tidak? Qara'a Muhammadun Nah, kitabah. tidak cukup ya. Kalau kita qoro'a al-kitabu saja tidak cukup karena butuh yang namanya fa'il. Fa'il dan fi'il. Ya kan? Selain membaca, kita harus sebutkan pelakunya. Makanya contohnya qara'a Muhammadun al-kitabah. Seperti itu, udah jadi. Kalau kalian improvisasi lagi bisa ditambahin keterangan tempat dan keterangan waktu. Qara'a Muhammadun al-kitabah fil fasli. Fi yaumil jum'ah, fi yaumil jum'ah. Jadi ya sebenarnya gampang bikin kalimat itu. Tinggal di antum harus paham awalnya gimana. Awalnya itu kata kerja, habis itu ada fa'il atau pelaku, kemudian objek, baru nanti dikasih keterangan tempat kayak tadi. Kan simple ya seperti itu. Iya kan? Jadi sebenarnya seperti itu saja. Cuma kadang antum terlalu banyak mikir atau terlalu bingung. Sehingga susah bikinnya. Makanya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Karena kalau ditanyakan pasti kita paham apa yang dibingungkan dan apa yang tidak paham. Karena yang bikin susah bikin kalimat itu ya karena bingung tadi ya. Dan nggak paham. Tapi ketika sudah dijelaskan dan sudah paham, itu insya Allah nanti lebih mudah bikin kalimat ya. Cara paham gimana? Cara paham itu pengulangan penjelasan. Ketika Anda jelaskan sekali antum tidak paham, kalian minta ulangin penjelasannya. Kenapa seperti itu? Karena otak ketika pertama kali dijelaskan itu pasti rada ngelek ya, atau dalam artian belum nangkep ya, belum klop ya, belum on ya. Tapi ketika dijelaskan berulang kali lagi, akan lebih paham. Dan seperti itulah cara kerja otak ya. Otak seseorang berbeda-beda. Ada orang yang sekali penjelasan langsung paham, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang perlu beberapa kali penjelasan biar paham. Ya nggak apa-apa, dua-duanya bagus. Yang penting kita tahu istilahnya halakam ru'un man lam ya'rif qadrahu ya. Celakalah orang yang tidak tahu diri. Yang penting kita tahu diri, dalam artian kalau tidak paham ya bertanya atau mengulangi sehingga bisa lebih paham. Tapi kalau merasa sudah paham ya nggak apa-apa, sudah tidak perlu bertanya lagi. Tapi kalau merasa belum paham, silakan ditanyakan. Insya Allah nggak ada salahnya bertanya ya, dan bertanya itu bagus juga. Yang penting pertanyaannya ya masih seputar yang penjelasan tadi atau pembelajaran atau sesuatu yang hubungannya dengan ini ya. Karena kalau sesuatu yang hubungannya dengan yang lain-lain, nah itu yang apa namanya, yang tidak ada hubungan dengan pelajaran, nah itu mungkin nanti istilahnya belum tentu Anda jawab atau belum tentu Anda bisa menjawab ya kalau pertanyaan yang selain pembelajaran ini. Tapi kalau yang pertanyaan
pembelajaran insya Allah bisa ya menjawabnya. Karena ya Ana sekarang mengajar di bahasa Arab. Kalau antum menanya Ana matematika atau antum menanya yang lain, ya Ana belum tentu bisa jawab ya. Tapi kalau pertanyaan tentang yang bahasa Arab ini insya Allah bisa ya. Baik ya, syukran ala husni timamikum. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan ya, di bulan baru, insya Allah di bulan Agustus. Semoga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga waktu untuk belajar lagi ya. Syukran ala husni timamikum. Tugasnya silakan dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ukti semuanya. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.